ada beberapa kegiatan yang memang Dinas Pariwisata menyelenggarakan cukup banyak dan kami masuk di dalamnya sehingga kami bisa memberikan pesan kepada masyarakat luas melalui Dinas Pariwisata. Kalau itu kami berkesempatan untuk bicara dengan masyarakat, kami akan datang. Untuk Kota Batu itu terendah di Jawa Timur, tapi kita nggak boleh lengah karena kita udah ada nangkep ganja 6 kilo tak bertuan. Ya, tak bertuan itu artinya dikirim lewat jasa pengiriman. Yang Oke, jadi hari ini, hari Senin tanggal 22 bulan Mei ya, kita ketemu lagi di program Ngobrol Apa? Ngobrol seru? Seputar apa aja. Nah, kali ini di akhir bulan seperti biasa, kita jadwalnya ketemu dengan teman-teman dari BNN. Dan sekarang spesial banget karena kali ini kita kedatangan kepala dari BNN Kota Wisata Batu. Ada Ibu Dr. Hajah Agus Suryadewi, MPD, yang sudah hadir di studio kita di Jalan Kasiman nomor 1 Kota Wisata Batu. Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik, Bu, ya. Nah, ini Ibu cukup sibuk ya. Tadi saya dengar sempat apel pagi dulu nih sebelum ke sini ya. Betul. Sekarang sudah jam 9 dan kita bisa sama-sama kembali untuk ngobrol-ngobrol bersama-sama dengan BNN. Seperti itu. Nah, ini kita sudah cukup lama nih, Bu, dengan BNN ya, bekerja sama dan kita sudah membahas banyak hal dengan BNN. Nah, tapi ini kayaknya pembahasan kali ini kayaknya belum pernah dibahas gitu, Bu. Ini terkait dengan HANI atau Hari Narkoba Internasional. Nah, Hari Anti Narkotika. Hari Anti kurang anti, Bu, ya. Hari Anti Narkotika. Narkotika. Iya, internasional. Hari Anti Narkotika Internasional. Oke. Nah, terkait dengan Hari Anti Narkotika Internasional ini tuh tepatnya tanggal berapa sih, Bu? Hari Anti Narkotika Internasional diperingati setiap tanggal 26 Juni. 26 Juni. Setiap tahunnya. Ya. Dan ini juga ada sejarahnya ya, bahwa ini ditetapkan oleh UNODC. Jadi PBB-nya narkotika gitu ya. Oh, iya. Jadi ini karena ini dunia. Ya, dunia. Jadi seluruh dunia memperingati Hari Anti Narkotika. Kalau dunia itu enggak pakai narkoba ya, narkotika. Oke, narkotika ya. Karena istilah Indonesia saja yang menyebutkan narkoba karena ada bahan adiktif lainnya gitu ya. Tapi kalau internasional itu istilahnya adalah narkotika ya. Nah, sejarahnya HANI ini diperingati setiap tanggal 26 Juni itu karena sesuai ketetapan UNODC dan itu ditetapkan setiap tanggal 26 Juni setiap tahunnya. Nah, ketetapan ini disepakati ada sejarahnya. Jadi pada saat itu pejabat di Tiongkok, di Cina, Lin Shexu namanya itu menangkap besar-besaran gitu ya, candu ya, karena istilahnya di sana itu kan ada candu sehingga dulu ada perang candu. Nah, itu terbesar gitulah pada saat itu. Ini yang ditetapkan sebagai disepakati ya, disepakati seluruh dunia dan ditetapkan sebagai Hari Anti Narkotika gitu. Itu sejarahnya seperti itu, dan Indonesia pun juga masuk dalam perserikatan tersebut sehingga Indonesia pun menetapkan 26 Juni sebagai Hari Anti Narkotika. Itu adalah hari keprihatinan. Bukan perayaan ya, tetapi itu adalah hari keprihatinan di mana kita di Indonesia, karena Indonesia Presiden sudah mengatakan Indonesia darurat narkoba, maka kita harus mengalihkan gitu loh ya, mengalihkan semua kegiatan-kegiatan itu
dalam bentuk kesibukan gitu. Jadi istilahnya jangan sampai banyak waktu luang yang diberikan kepada seseorang, tetapi orang itu harus dibikin sibuk gitu, sehingga dia akan lupa dengan kegiatan. Kalau orang banyak termenung gitu ya, banyak waktu luang, itu justru dia akan banyak memikirkan hal-hal yang negatif kan gitu. Nah, untuk itu BNN mempunyai program bahwa masyarakat ini harus diberi kesibukan gitu. Oke. Ya. Nah, untuk itu kami juga ada beberapa program yang memang direncanakan untuk hari keprihatinan ini dengan ya mungkin orang akan disibukkan dengan kegiatan misalnya doa bersama. Nah, itu karena bentuk keprihatinan itu kan klop ya kalau kita mengadakan kegiatan semacam itu. Kemudian dengan kreativitas misalnya seperti itu. Nah, ini adalah salah satu pengalihan gitu ya, pengalihan dari kekosongan waktu tadi. Iya. Oke. Nah, jadi memang kalau saya ulangi sedikit, Hani ini sejarahnya dari Tiongkok dulu itu, Bu ya. Iya. Yang ada penangkapan besar-besaran, akhirnya diperingati pada tanggal itu, ditetapkan sama Perserikatan sebagai Hari Anti Narkotika Internasional. Oke. Sebelumnya itu kan setelah penangkapan besar-besaran itu, nah di Tiongkok juga kan ada namanya perang candu itu. Tahun 1950-an gitu ya, perang candu. Dan itu menimpa ya, kita tahu bahwa orang Tiongkok, orang Cina itu adalah orang-orang yang memang orang-orang yang gesit, orang-orang yang terampil, orang-orang pekerja keras, itu kan dari sana ya. Jadi pada saat itu Tiongkok ingin dilumpuhkan gitu ya. Jadi yang diserang itu orang-orangnya, masyarakatnya. Jadi mereka menyerangnya masyarakat supaya mudah dikuasai. Nah, ternyata benar gitu loh, pada saat itu perang candu, namanya perang candu itu. Jadi masyarakat Tiongkok dicekokin candu, akhirnya dimenangkanlah oleh Inggris kan gitu. Inggris dengan Tiongkok. Ini kan sejarah. Jangan sampai sejarah ini akan terulang kepada bangsa-bangsa lain gitu ya. Termasuk Indonesia. Jangan sampai kita lengah dengan peristiwa itu, dengan orang-orang yang ingin memang melumpuhkan masyarakat Indonesia, yang notabene masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang cerdas. Ya. Nah, untuk menguasai bangsa ini tidak lagi dengan perang senjata, tetapi dengan perang candu. Itu untuk menguasai sumber daya manusianya dulu. Nah, kalau mereka sudah mau dibikin bodoh dengan candu atau dengan narkotika, maka orang lain akan mudah menguasai Indonesia. Nah, ini jangan sampai terjadi pada negara kita kan gitu. Itu jadi salah satu senjata juga ya kalau di zaman sekarang. Iya, seperti itu. Ya, perang itu tidak hanya dengan senjata ya. Iya. Dengan cara-cara seperti itu juga perang. Perang juga itu. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya nih, Bu. Kalau dari BNN sendiri, apakah ada pesan tersendiri nih, Bu, yang akan disampaikan di peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di tahun ini? Iya, kami kebetulan memang bersama-sama dengan pemerintah Kota Batu. Iya. Dan Kota Batu, alhamdulillah, kita harus bangga nih Mas, punya Kota Batu nih Mas. Oke. Yang pemerintah Kota Batu selalu mensupport kegiatan BNN, selalu bersinergi dengan BNN, walaupun dalam bentuk kegiatan misalnya. Karena memang seluruh
pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, kota, provinsi, bahkan Indonesia, itu diwajibkan untuk bersinergi gitu dengan BNN. Karena di Inpres itu ada Ya. instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 itu menyatakan bahwa pemerintah harus melaksanakan kegiatan P4GN. Dan alhamdulillah seperti yang saya sampaikan tempo hari ya, bahwa kita juga sudah punya perda, Kota Batu sudah punya perda, dan untuk kota-kota lain belum tentu. Belum gitu, tentu ada ya. Belum tentu mereka punya perda gitu. Ya. Dan Kota Batu sudah disahkan perda itu, sehingga kita punya kekuatan hukum. Pemerintah punya kekuatan hukum untuk melaksanakan kegiatan B4GN melalui OPD-nya. Nah, kebetulan OPD yang sebagai leading sektornya itu adalah Kesbangpol. Nah, Kesbangpol juga support. Nah, ini sekarang ini untuk HANI tahun 2023 ini disupport oleh Dinas Pariwisata. Kami selalu melaksanakan kegiatan bersama-sama Dinas Pariwisata. Nah, untuk tahun ini full support dari Dinas Pariwisata tahun 2023 ini. Ada beberapa kegiatan yang memang Dinas Pariwisata menyelenggarakan cukup banyak dan kami masuk di dalamnya sehingga kami bisa memberikan pesan kepada masyarakat luas melalui Dinas Pariwisata. Dan kami kolaborasi dengan Dinas Pariwisata. Kolaborasi tahun ini dengan Dinas Pariwisata ya, karena memang saya lihat ya Bu ya, ini di Lebaran tahun ini kayaknya karena habis COVID ya, itu ramai banget nih ya. Karena kan Batu kalau sebelum COVID ramai dan sekarang kayaknya sudah mulai kembali lagi ramai nih. Dan kebetulan BNN juga kerjasama dengan Dinas Pariwisata. Nah, ada kegiatan apa aja sih Bu yang dilakukan bareng sama Dinas Pariwisata ini? Saya buka catatan ya, karena saya nggak hafal ini karena banyak banget ya. Kami sebelumnya itu pada tanggal 4 Mei itu kami sudah melaksanakan giat. Nah, itu kami ada kegiatan Prahani, kemudian ada Puncak Hani dan Pasca Hani. Nah, mulai tanggal 4 Mei itu kami melakukan MOU dengan Dinas Pariwisata. Sebelum berkegiatan kami MOU dulu. Nah, di saat itu juga dibarengi dengan pentas seni. Pentas seni luar biasa, Dinas Pariwisata mengadakan pentas seni Bantengan gitu. Nah, biasanya kan kelompok-kelompok seni itu kan supaya kuat itu mereka supaya kuat, supaya pede. Nah, itu kan menggunakan narkotika. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu kan gitu. Jadi kami masuk di kelompok mana saja lah. Jadi BNN itu bisa masuk kemana saja, seluruh lapisan masyarakat, entah itu dari kelompok seni, kemudian ataupun partai politik pun, ya kami masuk untuk memberikan edukasi. Jangan sampai masyarakat ini lengah dengan kita ini diincar gitu loh, diincar oleh para bandar dan pengedar itu. Ini memang sengaja ingin membuat bangsa Indonesia lumpuh, terutama SDM-nya itu kan ya. Itu kemudian ada pentas rock gunung. Nah, itu kan pelaku seni juga. Biasanya pelaku seni musik rock itu kan identik dengan hal-hal penyimpangan masalah entah itu miras atau narkotika kan gitu. Nah, kami masuk juga di sana. Jadi dengan pelaku-pelaku seni untuk menitipkan, bahkan mereka menyatakan pada saat itu kami siap dites urin di sini ya, seperti itu. Jadi kita selalu kolaborasi lah untuk menitipkan pesan itu kepada anak-anak bangsa yang berkarya dengan baik, itu jangan sampai ada penyalahgunaan narkotika. Kemudian bulan Juni nanti itu masih di Prahani. Itu kami ada pentas Padang Bulan lagi.
dengan Dinas Pariwisata juga, tempatnya di Sendratari juga, Arjuna Wiwaha, sampingnya kantor BNN. Oh iya. Nah, itu ada pentas reok, Iya. reok. Jadi kelihatannya nanti akan rame ya, karena sementara ini kan asumsi para penyalahguna itu bahwa dia menggunakan narkotika itu bisa jadi kuat. Iya. Gitu. Tapi pada saat itu gitu kan. Tapi setelahnya ya merugikan dirinya sendiri. Nah, itu masuk di sana. Nanti kami kolaborasi lagi di tanggal 3 Juni nanti. Oh, itu tanggal 3 Juni ya? Iya, 3 Juni. Kemudian kami masuk lagi dengan pemilihan bintang Arjuna Supraba di Sendratari juga nanti pada tanggal 10 sampai 11 Juni. Terus kemudian kami juga akan mengadakan pagelaran seni kolaborasi lagi dengan Dinas Pariwisata, yaitu tarian kolosal 1000 Arjuna. Ya mungkin itu dari pelajar-pelajar nanti yang akan nari 1000 Arjuna. Artinya memang kalau kita melihat kota wisata Batu itu kan ada Gunung Arjuna ya. Betul. Gunung Arjuna. Jadi kita punya gunung besar, itu gunung tertinggi kedua kali di Jawa Timur setelah Semeru. Jawa Timur, ya. Tapi gunungnya tidak aktif seperti Semeru. Betul. Tapi gunung aktif, tapi tidak aktif seperti Semeru gitu ya. Nah, itu nanti akan diadakan di Balai Kota di Among Tani. Iya, Among Tani. Itu tanggal 24 Juni. Nah, ini mendekati dengan Hari Anti Narkotika. Ya. Kemudian kami ada tur masih dengan Dinas Pariwisata, itu akan mengadakan tur goes wisata nasional. Nasional itu Mas tingkatannya. Seperti kemarin ada cross itu, tapi kami tidak masuk di situ. Ya. Tetapi nanti di tur goesnya kami akan masuk. Itu tanggal 25 Juni. Oh, 25. Ya. 24, 25 itu, dan 26 kami akan Zoom meeting. Ya. Puncak Hani itu di tanggal 26 Juni nanti. Kami ada Zoom meeting bersama BNN RI yang memang itu akan disiarkan secara Zoom. Itu akan dilaksanakan di Bali. Iya, puncaknya akan dilaksanakan di Bali, tetapi kami Zoom di tempat masing-masing. Hanya kepala BNN provinsi aja yang nanti akan hadir ke Bali gitu. Dan sama BNN RI juga mengadakan kegiatan-kegiatan pra, puncak, dan pasca Hani. Dan pasca Haninya nanti kami di bulan Juli itu juga masih ada kegiatan pentas Padang Bulan lagi. Pentas Padang Bulan. Ya, memang mungkin ini mengambil momen di Padang Bulan ya. Apa itu? Bulan Purnama. Ya, bulan Purnama. Itu di Sendratari. Memang bagus tempatnya di sana itu. Bisa ngelihat Gunung Arjuna. View-nya itu adalah view-nya Gunung Arjuna langsung gitu ya. Itu ada macopat. Tahu nggak macopat? Saya kayak pernah dengar waktu SD kayak apa istilahnya tembang macopat. Iya, tembang macopat. Itu wah luar biasa. Kan kita dapat rekor muri nih Mas untuk Kota Batu. Macopat itu yang dilaksanakan di Pandanrejo tempo hari. Kita sudah pecahkan rekor muri. Makanya ini akan ada Macopat Idol. Macopat Idol. Iya, itu di bulan Juli ya, Bu? Bulan Juli. Bulan Juli tanggal 8 Juli. 8 Juli. Mas nanti harus lihat itu. Seru. 8 gitu. Juli. Iya, keren itu. Terus 8 Juli itu masih ini ya. Iya, pentas Padang Bulan Macopat. Terus ada Batu Fashion Week. Kemudian ada festival musisi Bakti Kotaku, dan
Yang terakhir itu Macopat Idol, ya itu Macopat Idol itu yang keren tuh. Tanggal 25-26 Juli. 25 dan 26 Juli. Iya. Oke. Itu kerjasama kami dengan Dinas Pariwisata. Oke. Jadi Itu cukup rangkaian banyak ya, kami. Bu. Iya. Ya, namanya juga rangkaian. Iya. Jadi kami itu dimanapun lah ada keramaian ataukah itu kesenian-kesenian reog, bantengan. Saya pun kalau biarpun tidak kegiatan hani, kalau itu kami berkesempatan untuk bicara dengan masyarakat, kami akan datang. Oke. Iya, itu ada keramaian misalnya, lagi ada di kampung-kampung itu, ada kegiatan apa, saya datang, itu kegiatan apa? Bantengan misalnya, ya kami masuk di situ. Boleh nggak saya dikasih waktu ini untuk menyampaikan kepada masyarakat? Karena dimanapun ada kerumunan, itu kami ada pesan gitu yang disampaikan ke masyarakat gitu, Mas. Ya. Oke, ya memang itu salah satu caranya BNN, Bu, ya, untuk pencegahan. Masuk ya. Ya, itu untuk pencegahan. Karena kita memang program BNN itu kan ada pencegahan, kemudian ada pemberantasan, kemudian ada rehabilitasi, dan itu program BNN dan media sosial itu. Jadi ya cukup banyak ya, karena kan melingkup masyarakat di seluruh Indonesia lah, di mana BNNK di setiap kota itu pasti punya program atau punya kegiatan yang memang menyesuaikan dengan tuh masyarakatnya. Dan Jawa Timur ini adalah BNN yang terbanyak BNN kabupaten kotanya. Oh, oke. Ada 17 BNN kabupaten kota. Kalau kota lain nggak punya sekian, Mas. Oke. Iya, hanya untuk Jawa Timur itu yang terbanyak. Paling banyak ya? Paling banyak. Iya. Oke, waktu itu sekitar 2 minggu lalu saya pernah juga ada kegiatan di Batam. Waktu itu juga ada Kepala BNNK Kota Batam waktu itu juga datang hadir untuk menyampaikan suatu pada masyarakat yang kumpul di situ. Gitu, waktu itu ada festival musik gitu. Jadi memang selalu hadir, Bu, ya, dimanapun. Dimanapun kita selalu hadir untuk masyarakat. Iya, betul. Jadi bukan hanya kita diundang di acara-acara besar. Iya. Saya kalau ada kegiatan pengajian di RT pun, gitu. Kalau saya tahu itu saya datang untuk mengedukasi orang tua, mungkin orang tua yang tidak tahu tentang hal itu, kok tiba-tiba anaknya bermasalah dengan narkotika, apalagi bermasalah dengan hukum, ini kan kasihan gitu loh. Betul. Nah, jadi saya menyempatkan dimanapun ini, makanya kalau saya itu inginnya saya itu selalu moving gitu ya, bukan hanya berada di kantor gitu aja, enggak. Tapi kan 2 tahun ini memang kondisinya kondisi COVID itu ya. Betul. Begitu saya datang ke sini, COVID kan gitu. Betul. Jadi 2 tahun nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Dan tahun ini memang sudah ada kebebasan untuk melakukan itu. Tahun kemarin aja belum. Kita masih ini pandemi. Masih pandemi gitu kan. Betul. Dan tahun ini udah bagaimana saya harus datang ke masyarakat seluas-luasnya lah untuk menyampaikan ini. Jangan sampai Kota Batu itu, walaupun kita itu terendah se-Jawa Timur, tapi kita juga nggak boleh lengah dari itu kan gitu. Permasalahannya untuk Kota Batu itu terendah di Jawa Timur, tapi kita nggak boleh lengah karena kita udah ada nangkep ganja 6 kilo. Tak bertuan. Tak bertuan itu artinya dikirim lewat jasa pengiriman. Yang akan diedarkan di Batu gitu. Nah, ini kan ancaman gitu ya. Ancaman. Nah, setelah itu nangkep lagi 2 kilo. Jadi kita total udah 8 kiloan. Itu di bulan ini? Di bulan Maret, April gitu.
8 kiloan. Nah ini kan 8 kilo itu kalau sempat beredar itu kan merusak generasi batu sekian gitu ya. Betul, banyak. Sekian ribu gitu kan. Ini kami sudah menyelamatkan peredaran di Kota Batu. Nah makanya saya bilang ini kita nggak boleh lengah karena Batu ini kota wisata yang memang orang itu datang ke sini tujuannya untuk bersenang-senang gitu. Iya. Padahal ada juga yang bukan masyarakat sini. Iya. Gitu ya. Kalau untuk yang narkotikanya. Nah, ini kami yang lagi lagi marak di Batu ini adalah pil koplo. Oke. Tetapi pil koplo itu kami tidak punya kewenangan untuk menyelesaikan masalah itu. Oke. Iya. Jadi kami kerjasama dengan Polres kalau memang ada masalah yang seperti itu, untuk rehabilitasinya kami yang akan tangani. Kalau untuk penangkapannya kami nggak bisa menangkap itu, karena kami ada di narkotikanya. Oke. Di undang-undang kami, di tupoksi kami adalah masalah narkotika gitu. Tapi persoalan ini memang nggak bisa dibiarkan gitu ya, karena itu pada generasi muda semua. Nah, juga masyarakat Batu jangan lengah karena para pengedar, bandar itu ngincarnya adalah usia produktif. Ya, karena kita ini sedang mengalami bonus demografi ya. Bonus demografi di mana 70% itu penduduknya adalah produktif, usia produktif. Sehingga itulah yang memang menjadi incaran, jangan sampai kita lengah di situ. Nah, ini makanya para kaum muda ini kalau ada yang seperti itu, saya minta di Polres tolong diserahkan kami untuk rehabilitasi gitu. Iya. Karena ya masih muda, masih banyak yang bisa dilakukan lah Bu ya. Seharusnya demikian. Nah, saya belum tahu data Dinas Pendidikan seperti apa. Ini kok 2 orang yang saya tangani itu rehabilitasi itu anak putus sekolah gitu loh. Oh, oke. Anak putus sekolah, jadi kan ini kasihan ini kalau. Nah, saya belum koordinasi lagi dengan dinas pendidikan, tapi masih kami tangani dulu. Nanti kalau ini kami akan koordinasi dengan dinas pendidikan. Harusnya seperti apa itu, karena anak itu masih usia usia sekolah. Iya. Oke, gitu. di bawah umur gitu loh Bu ya. Di bawah umur ya. Oke Bu, terima kasih buat waktunya. Kita sudah ngobrol tentang peringatan Hari Anti Narkotika Internasional ya, bersama-sama dengan BNN. Bagaimana rangkaian acaranya kita sudah bicara cukup banyak. Dan bahkan sejarahnya tadi ya, kenapa diperingati ada Hari Anti Narkotika Internasional ini. Oke, dan tentu saja kita akan lanjut lagi ya Bu ya, perbincangan kita dengan BNN tentu saja, tapi setelah yang satu ini.